Makanya beda Lebaran sama Idul Fitri, ya kan? Lebaran itu lebih kepada adat, tapi Idul Fitri kaitannya dengan ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sobat podcast yang berbahagia, kami senang sekali bisa berjumpa di podcast Kemenag Tangsel dalam program Bincang Santai Ramadan. Dan untuk kali ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala KUA Kecamatan Ciputat Timur, yaitu Al-Ustadz Ahmad Jayadi SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz nih? Aduh, sehat. Alhamdulillah. Iya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengisi bulan Ramadan, dan di sini sudah ada judulnya Pak Ustadz, yaitu Ramadan antara pengerjaan dan pengamalan. Ya, baik. Tentunya sobat podcast juga penasaran nih dengan judulnya atau dengan temanya, antara pengerjaan dan pengamalan. Nah, supaya tidak menjadi teka-teki, mari kita dengarkan saja atau kita simak bagaimana pemaparan tentang judul ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Haji. Sahabat podcast Kemenag Kota Tangerang Selatan, di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Terkait dengan Ramadan, satu kewajiban yang memang sudah berlangsung ditetapkan oleh Allah dari umat-umat sebelum pada zaman ini, umat-umat sebelumnya lah. Sebagaimana Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini, yang pertama Allah menurunkan ayat sifatnya belum pada perintah, sebenarnya masih himbauan. Karena perintahnya itu terdapat pada ayat berikutnya. Ketika Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ketika ayat ini, ketika di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai dasar perintah untuk menjalankan ibadah itu, lalu Allah menurunkan kata Faman syahida minkum syahra falyasum. Para mufassirin mengartikan syahra di sini adalah syahrul Ramadan, Pak. Maka kelihatanlah ada perintahnya di sini. Tetapi kita bicara kali ini soal apa yang terjadi di antara kita dalam kehidupan kita, ibadah yang dilakukan oleh setiap kita, boleh dikatakan baru hanya sebatas pengerjaan. Karena pada intinya substansi daripada ayat ini la'allakum tattaqun, kemudian juga ada la'allakum tashkurun. Jadi menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah pernah menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kita pegawai, kadang-kadang kita takut pada pimpinan, kurang takut pada Allah gitu. Akhirnya melanggar juga kan. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Jadi ciri orang yang bertakwa itu yang memiliki akhlak yang baik. Berarti dengan demikian puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar mengerjakan pada bulan Ramadan itu,
tetapi setelah selesai bulan Ramadan itu ada perubahan sikap, Ada orang yang berpuasa menjadi orang menjadi lebih baik. takwa, menjadi lebih baik. Iya. Oh iya betul. Berarti kalau saya pernah dengar bahwa bulan Ramadan itu syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Ya, Nah, berarti di bulan Ramadan itu suatu pendidikan, di situ dididik sehingga setelah selesai mengerjakan itu amalannya akan berubah gitu ya, menjadi lebih takwa. ya, persis. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu madrasah. Ya. Seperti sekolah yang mendidik seseorang menjadi ketika dia lepas dari Ramadan lulus. Iya. Makanya wajar ketika orang selesai berpuasa dia mengucapkan fitrah minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu tidak mudah. Karena identik dengan orang yang mendapatkan satu piala kejuaraan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suci. Dan itu harus terpelihara setahun ke depan sampai ketemu lagi Ramadan. Ar-Ramadanu ila Ramadani mukaffiratun lima bainahuma. Jadi tertutup, dipelihara itu. Iya. Ya kan? Tidak hanya sebatas kepada pahala, tapi pembentukan diri menjadi orang yang memang takut kepada Allah. Itu intinya. Jadi mohon maaf nih Pak Ustadz ya, kalau kita lihat nih teman-teman kita atau mungkin kita sendiri menjadi alim itu ketika bulan Ramadan. Jadi setelah Ramadan balik lagi. Misalnya ada yang tadinya di bukan bulan Ramadan itu nggak pakai jilbab, ini setelah habis bulan Ramadannya dibuka lagi gitu kan ya. Ya, itu kan makanya beda Lebaran sama Idul Fitri. Ya kan? Lebaran itu lebih kepada adat, tapi Idul Fitri kaitannya dengan ibadat. Makanya tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan Idul Fitri toh. Betul. Dia bisa saja cuma dapat, kata Nabi, rubba min shaimin wa laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali lapar dan haus. Itu artinya puasa Ramadan yang tidak teraplikasi kepada kehidupan yang nyata, hanya harapannya pahala. Betul. Jadi akhlak lah pada intinya. Orang yang berilmu pasti membutuhkan akhlak. Tadi ada Pak Haji bilang alim di bulan Ramadan, alim pakai ain ya. Alim ya. Tapi begitu lepas dari Ramadan alim pakai alif. Beda. Itu ada beda tuh. Jadi alim dengan alim. Para alim ulama ya sebenarnya agak meleset. Mestinya ngomongnya alim ulama. Ya, jadi beda. Nah, maka dalam kaitan itu kita sampaikan kepada sahabat podcast, terutama rekan-rekan teman-teman yang berada di kawasan jajaran Kementerian Agama, seharusnya kita menjadi punya pemikiran bahwa ibadah itu pada intinya puasa, terutama di bulan Ramadan, pendidikan Ramadan, madrasah Ramadan, itu harus membentuk kepribadian yang mulia pada tahun berikutnya setelah Idul Fitri. Ini ya tadi di bulan Ramadan begitu sucinya, begitu indahnya, taatnya kepada Allah, baca Qurannya banyak, sholatnya banyak. Tapi setelah lepas Ramadan ya seperti lupa begitu saja. Karena dia cuma punya harapan pahalanya, tidak ada pada pembentukan dirinya. Gitu Pak Haji. Berarti Pak Ustadz, dengan demikian kesimpulan saya pribadi itu tingkatan orang beribadah itu mungkin kan ada yang ngaku muslim, tapi untuk menjalankan ibadah puasa aja saum enggak gitu. Ada juga yang mau menjalankan ibadah saum tapi tingkatannya baru hanya sampai pengerjaannya saja. Pengerjaannya saja, tetapi di situ juga yang hanya lapar dan haus saja. Tapi ada juga yang sudah meningkat lagi karena berpuasanya itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi dia ada pengharapan ingin mendapatkan pahala, sehingga menjaga puasanya, kemudian pandangannya yang segala membatalkan atau dapat mengurangi pahala berpuasa itu sendiri. Dan ternyata yang lebih tinggi lagi di bulan Ramadan itu merupakan syahrul tarbiyah itu, sehingga setelah selesai di bulan Ramadan itu nanti ada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau lihat pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu, jadi ada kesempurnaan ibadah Pak Haji. Tamamu syahadati alla yusyrika bi
syai'an. Kesempurnaan syahadat misalnya, orang ingin sempurnanya itu syahadat apabila dia tidak melakukan perbuatan syirik. Sempurna. Iya. Kalau hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hampir semua orang bisa. Bisa. Ya. Tapi ketika dia harus mempertuhan dirinya, hawa nafsunya, mempertuhan benda-benda lain, itu kan agak sulit. Bahkan burung beo juga bisa ya. Bisa beo juga bisa. Oh, pinteran dia kalau hanya sekedar mengucapkan ya. Ya. Bahkan dikagumi kalau beo bilang itu ya. Maka ada penulis syair, penulis cerita Pak Haji, Iya. di Mutolaah itu namanya. Dulu Pak Ustadz Fuad juga belajar itu. Kalbab go. Jadi ada manusia seperti beo. Iya. Kalau dia berjamaah kajama atil firon, seperti jamaah tikus. Kalau dia ngomong seperti beo. Wa huwa la yafham ma yaqul gitu. Iya. Ya beo. Yang kedua, tamamu sholah. Sempurna sholat ada. Karena pada intinya perintah sholat itu tidak hanya ifal, tapi pa'mal. Iya. Kerjakan ajaran sholat. Iya. Betul. Mendirikan makanya. Iya, bahkan ada guru saya mengatakan sholat khusyuk itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bacaannya bagus, waktunya tepat, kemudian juga gerakannya benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang ketiga, amalannya setelah sholat. Makanya kan nggak bisa ngelihat orang baik di dalam masjid, karena semuanya pura-pura baik. Iya. Sehingga sholat itu dapat merubah perbuatan keji. Nah, munkar. Nah, kan itu adanya di luar sholat tuh. Betul, betul. Iya. Jadi tanha anil fahsya wal munkar adanya bukan, mohon maaf, Iya. bukan di masjid. Iya. Tapi begitu keluar masjid, dia masih ribut sama tetangganya, masih sendal orang hilang. Itu pengamalan. Pengerjaan sholat. Pengamalan. Begitu juga sama Ramadan, sama. Kemudian ada tamamu zakat wasodakoh. Hampir semua referensi di kitab-kitab fikih az-zakatu itu an-numu wal barokah. Jadi dengan keikhlasan standarnya orang berzakat, berinfak dan bersedekah akan menumbuhkan keberkahan. Gitu. Betul. Lalu tamamu shawm, yaitu takwa. Jadi kalau mengamalkan baru saja mengerjakan, belum pada pengamalan ajarannya, ya puasanya tadi. Betul. Puasa hanya lapar dan haus saja, gitu. Yang terakhir, ada juga kesempurnaan haji. Haji itu kan mengajarkan manusia menjadi hudu wa tawadu. Tawadu di hadapan manusia, tawadu pula di hadapan Allah. Makanya digambarkan dengan pakaian putih-putih, bahwa hidup ini sementara. Ya, dia hanya menyembah Allah yang satu, gitu. Jadi sebenarnya ya ini hanya sekedar mengingatkan kepada diri kita, ya Pak Haji, ya, kepada teman-teman bahwa ibadah itu rata-rata mengarah kepada pembentukan pribadi yang mulia sebagaimana yang Rasulullah SAW tunjukkan. Betul. Coba bayangkan, karena memang nilai puasanya, tahap level makom puasanya Rasulullah itu udah begitu tinggi, sampai mau berangkat sholat diludahi orang Yahudi tidak pernah marah. Bayangkan kalau Pak Haji atau saya diludahin, ya betul. itu rasanya golok nggak main tapi tetap kita gampar gitu. Gitu kan? Berarti dengan demikian bahwa orang yang ibadahnya udah tinggi itu bukan hanya saat beribadahnya saja, tapi dalam perilaku sehari-harinya pun udah merupakan pengamalan dari ibadah itu. Betul. Ya, tadi bersahadat. Ya. Jadi dalam pengamalannya dia tidak menduakan lagi Tuhan, dan tidak lagi melakukan yang syirik gitu kan. Ya mungkin sama halnya dengan orang bertaubat itu kan, tidak hanya cukup dengan mengucapkan istighfar saja gitu kan, tapi harus dibarengi dengan penyesalan dan berikutnya itu tidak mengulangi lagi perbuatan. Ya, betul. Betul, karena memang persyaratan taubat itu pertama sungguh-sungguh, bil juhdi ya. Yang kedua, dia juga akhirnya tidak mau mengulangi perbuatannya. Kata Rasulullah, wallahi la astaghfirullah zada min mi'ata marrah. Demi Allah, aku yang seorang Rasul beristighfar kepada Allah itu lebih dari 100 kali. Bukan sekedar ucapan. Beliau, bayangkan kalau beliau, Rasulullah itu, Masya Allah, dia seorang hamba, seorang manusia, tapi memang
ana basyarun laisa kal basar. Dia manusia tapi bukan manusia biasa kayak kita. Tapi dia sudah beristighfar beratus-ratus kali setiap hari. Dan dia sudah dijamin masuk surga. Bahkan sudah dipertontonkan surga sama Allah. Ya kalau kita mah wajib rada belagu aja gitu, ngerasa bahwa kita itu udah bener, merasa udah, ya mohon maaf juga ini ya. Barangkali saya nih udah merasa benar gitu ya. Padahal mungkin di mata Allah ya nggak ada nilai apa-apa. Jadi intinya bahwa ketika seseorang itu sudah taat beribadah, taat kepada Allah, itu ditunjukkan bahwa dia bukan hanya taat beribadah saja, rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat, dengan teman, dengan kenalan mereka itu juga baik gitu. Jadi dengan kesimpulan bahwa orang yang ibadahnya dengan agamanya yang kuat pasti hidup sosialnya juga akan bagus gitu kan ya. Kan ada sekarang itu misalnya yang ilmunya tinggi, kemudian beribadahnya juga rajin, tapi dengan manusia sombong, angkuh gitu kan dan sebagainya, berarti itu pengamalan dari ibadahnya itu belum diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gini Pak Haji, kalau surga itu apa, ada seorang yang masuk surga itu karena memang dia merasa bahwa perbuatannya baik. Dia masuk surga, kemudian ditanya sama malaikat yang jaga pintu surga, saya ini masuk surga karena apa? Apakah lantaran saya ini orang rajin beramal, rajin nongkrong di masjid atau bagaimana? Kata mereka, bukan. Masuk surga itu Anda karena mendapatkan rahmat dari Allah, karunia Allah. Jadi bagaimana itu sholat saya, sedekah saya begitu? Itu kan bisa saja bercampur dengan hati, ria dan sebagainya, kesombongan atau apa. Ya iya, orang yang berilmu pasti diuji dengan ilmunya. Orang yang berharta diuji dengan hartanya. Orang yang punya jabatan ya diuji dengan jabatan. Segala macam ini kan amanat Allah. Jadi diuji kita. Kita ya mungkin kebanyakan tidak lulus kali ya kalau tidak karunia Allah ya. Ya karena memang karena sifat Allah saja yang Rahman Rahim. Jadi dia tetap walaupun kita punya salah, ya dia maafkan, aib kita ditutup gitu. Rasanya juga kalau Allah buka aib kita dalam waktu itu kan detik juga terbuka gitu. Jadi memang Pak Haji kalau bicara soal ibadah, kita sudah mengerjakan memang. Tapi pada intinya Rasulullah selalu mencontohkan ke arah kemuliaan, kasih sayang, kehidupan bersama, akhlakul karimah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas contohnya. Sebaik-baik manusia yang ketika dia bermanfaat. Apalagi kalau muslim. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi kan? Orang muslim itu apabila orang lain bersamanya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, nyaman bersama dia. Selamat dari gangguan mulutnya, gangguan tangannya. Kan gitu. Iya, betul. Sehingga orang baik seperti itu ketika tidak lama bertemu dirindukan, ketika bertemu menyenangkan, ketika ditinggal sedih orang ditinggalkan gitu kan, bukan sebaliknya gitu ya. Ya udah biarin dia pergi kan gitu. Seperti itu ya. Ya jadi sangat bermanfaat sekali nih bincang-bincang saat ini, terutama khususnya bagi saya. Ternyata bahwa dalam pengamalan ibadah itu bukan hanya sekedar kepada pengerjaan atau melaksanakan ibadah, tetapi dari ibadah itu harus dapat merubah akhlak kita ya menjadi lebih bermanfaat, dan tentunya itu didasari dengan niat pula ya. Karena ada juga orang yang misalnya berpuasa Ramadan, niatnya itu bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Ada orang yang berpuasa Senin Kemis gitu, bagus suatu Senin Kemis, tapi niatnya itu karena pengen mengurangi badan kan gitu. Bagaimana nih menurut sekalian diet gitu ya? Sekalian diet ya. Ya sebenarnya sih tetap niat itu tetap harus kepada Allah. Kalau kurus itu kan bagian dari akibat sebenarnya. Itu bagian dari resiko karena dia berpuasa dan sehat juga gitu. Ya pada intinya niat harus tetap. Innamal a'malu binniyat. Ya kan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kan kata hadis begitu. Jadi
tetap niat mah harus kepada Allah, dan syukur-syukur kalau dia dapat akibat keberkahannya mungkin badannya turun gitu. Iya. Jadi niatnya tetap lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala. Itu karena Allah, tapi mengharapkan hikmah. Ya kalau hikmah kan itu udah pasti. Ya, betul. Pasti. Ya, kayak kita pengen sholat subuh niatnya karena pengen udara segar keluar gitu kan. Ya tetap niatnya ingin sholat subuh berjamaah. Ya, atau di masjid. mendapat ridho Allah. Kalau itu pasti udara segar dapat Ya, kan. kalau udara segar mah nggak sholat juga dapat kan. Iya. Tapi berarti itu ada nilai plus juga berarti ya ketika seseorang itu ingin kurus, tapi dia menempuh jalan dengan cara beribadah niat ikhlas kepada Allah ya. Mudah-mudahan ya doanya itu keinginannya terkabulkan karena dengan melalui cara beribadah seperti itu. Iya. Ya, tetap aja niat harus kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Supaya nilai ibadahnya tidak hilang. Betul. Nilai kesehatannya juga tidak hilang. Nggak ada salahnya orang mengerjakan itu. Cuma jangan kalau dia niat puasa, kemudian karena saya sebagai muslim yang taat itu. Itu belum sebenarnya. Orang yang muslim yang taat itu ya tadi kalau sudah mencapai apa yang dicontohkan Rasul, menjadi sangat taat kepada Allah, kemudian ya akhlaknya mulia. Betul. Satu cerita begini, kita Rasulullah SAW itu kalau minum dia mensisakan buat istrinya setengah gelas gitu. Satu hari dihabiskan seluruhnya. Kemudian Siti Aisyah kesinggung, ya Rasulullah, biasanya engkau mensisakan minumanmu, tapi hari ini kenapa tidak? Siti Aisyah agak marah, masuk ke dalam dapur. Ternyata dia lihat di dapur itu yang dimasukkan ke gelas Rasulullah itu bukan gula, tapi garam. Nah, gitu kan? Oh iya. Betapa sabarnya dia menghabiskan itu supaya Aisyah tidak tahu. Iya. Nah, kita jadi suami udah kayak gitu belum tuh? Iya, betul. Rasanya Ragunan datang dong kalau modal kita ya. Iya. Ragunan. Ya, riwayat seperti itu tuh ya ketika Rasulullah mendengar ada sahabat atau siapa yang mengeluarkan gas ya. Pura-pura tuli gitu kan, pura-pura nggak mendengar supaya dia itu nggak jadi malu gitu ya. Ya, betapa mulia ya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua dengan adanya perbincangan seperti ini, khususnya saya di sini alhamdulillah nih diberikan tugas untuk berbincang-bincang dengan Pak Ustadz. Walaupun sehari-hari juga sering berbincang-bincang, tapi perbincangan kali ini kita disaksikan oleh para sobat podcast. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya dan sobat podcast semuanya. Dan apabila ada kekurangan di kami, khususnya saya bersedia untuk dikritik. Bahkan saya mengucapkan terima kasih bila ada kritikan-kritikan. Dan saya juga mengharapkan kapan-kapan nanti Pak Ustadz insyaallah ke sini untuk berbincang-bincang, walaupun bukan dengan saya, tapi tetap saya akan melihat ya, menonton nanti di tayangannya. Dan sobat podcast sekalian, sekian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Ahmad Jayadi SAG. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita ada peningkatan beribadah, sehingga setelah melewati bulan Ramadan ini kita ada peningkatan ketakwaan. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن.